Kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Dan kali ini podcast Palu menghadirkan dua narasumber dan pembahasan kita seputar olahraga. Kalau mau lihat kedua narasumber saya ini pasti tahu lah, gitu ya. Saya perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada Bapak Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, M. Nizar Rahmato. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Ron. Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Orang olahraga itu kalau awal pembukaannya saja sudah tegas begitu ya. Pak Karoso. Pak Karoso. Dan sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, Bapak Wijaya Chandra. Nah, sehat semua Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, tema kita hari ini adalah Sulteng menuju PON 2024 di Aceh dan Sumatera. Nah, tentu ada sudah persiapan-persiapan karena di PON kemarin Sulteng di bawah kepemimpinan Ketua Umum itu trafficnya naik dia dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita apresiasi juga ini untuk KONI Sulteng khususnya di bawah kepemimpinan Pak Ketua ini. Pak Ketua, saya mau mengawali pertanyaan saya dengan prapon yang sudah dilaksanakan kan di beberapa cabur itu. Yang dipastikan akan menjadi andalan Sulteng apa semua caburnya? Ya, itu kita memang sesuai dengan arahan Bapak Olahraga Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura. Kita itu tetap ada mapping unggulan yang untuk kita unggulkan di BK-PON tahun ini untuk menuju Aceh Sumut 2024. Tetapi unggulan itu bisa saja terdegradasi. Karena dalam BK-PON ini, dalam babak kualifikasi prapon ini, itu banyak hal-hal yang kita tidak duga. Misalnya cabur A kayak misalnya FTI. Ini kan cabur sebelumnya yang tidak masuk dalam unggulan, bahkan cabur yang tidak ada. Nah, tiba-tiba kepengurusannya terbentuk, triathlon, dan alhamdulillah berkat komunikasi secara organisasi yang kami lakukan, baik itu Pengprov Cabur maupun kami dapat atlet dari Jawa Timur. Kebetulan calon ketua umum FTI ini orang Jawa Timur. Dia kasih kita satu atlet yang rekornya itu kemarin rekor nasionalnya itu dia pecahkan sendiri. Atlet tersebut dari Jawa Timur sudah berKTP Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, ya tentu itu tolak ukurnya tentu sudah emas. Nah, itu banyak yang tidak terduga. Ron, untuk mencapai prestasi ini ada 4 syaratnya. Sarana prasarana, sumber daya manusia, kemudian dana, kemudian penataan organisasi. Bicara sarana prasarana, kami berterima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wijaya Chandra karena Millennium Game ini memberikan kontribusi. Kami waktu pertama kali dipercayakan sebagai ketua umum itu langsung menghadapi prapon. Salah satu yang kami pikirkan ini sarana prasarana. Alhamdulillah, Ko Awi yang sebagai juga, beliau ini ada 2, selain wakil ketua umum KONI, beliau ini ketua umum Bidaraga Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian ketua umum juga Barongsai. Barongsai ini olahraga fungsional, permainan yang masuk dalam multi event. Dan Millennium Park itu memberikan sumbangan menjadi sponsorship, tidak berupa uang tetapi berupa fasilitas. Sarana prasarana, tempat latihan para atlet itu digratiskan oleh Pak Wijaya Chandra. Makanya ya saya selaku ketua umum memberikan gelar beliau bahwa beliau ini pahlawan olahraga Sulawesi Tengah. Karena kami bersama di PON Aceh, PON Papua kemarin, beliau juga pasang badan, walaupun beberapa hal kita dirugikan termasuk binaraga, tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Tapi alhamdulillah kami bersama dan semua yang ada di sini membuat sejarah baru terhadap olahraga Sulawesi Tengah, mendapatkan terbanyak medali sepanjang sejarah Sulawesi Tengah ikut PON kemarin di Papua. Terima kasih ini Pak Wijaya Chandra sebagai owner Millennium Game yang memberikan kontribusi terhadap sarana prasarana kita. Semoga hormatan buat saya. Ini saling mensupport ini untuk olahraga Sulteng. Tentu harus kita juga membantu ya. Tadi FPI ya, FPTI. Triathlon FTI. FTI, panjat tebing ya? Bukan. FTI itu Federasi Triathlon. Triathlon Indonesia. Triathlon itu dia 3 dia, berenang, naik sepeda, lari. Jadi dia 3 cabur digabung jadi 1, namanya triathlon. Ada juga duathlon. Tapi atlet kita yang mendapatkan emas ini, jadi Ron, banyak yang tidak terduga. Bahkan ada yang kita sesalkan. Ada salah satu olahraga bela diri yang kita andalkan selama ini, kita sudah support full, tapi buktinya tidak lolos. Ya,
apa ya, itu kan anomali itu kayak misalnya kita masih pertanyakan untuk cabornya mengevaluasi BIMPRESnya karena cabur silat itu nggak lolos. Ini juga justru kami sebenarnya ya merasa prihatin, tapi alhamdulillah cabur-cabur lain banyak berbicara. Kemudian juga ada angkat berat ini, angkat berat yang barusan kami lepas. Dan terima kasih sekali lagi untuk Millennium GIM yang juga memberikan sumber daya manusianya, fasilitasnya untuk meningkatkan atau berkontribusi terhadap pembangunan olahraga. Gitu, Ron. Ya. Baik sekali nih Pak Ketum. Saya ke Pak Waketum ini yang baru tiba dari urusan luar negeri. Pak Wijaya Chandra, apa yang membuat Pak Wijaya mau mensupport begitu? Memotivasi teman-teman atlet ini untuk bisa masuk dalam area gym Bapak untuk mensupport baik fisiknya maupun motivasi begitu untuk teman-teman atlet. Iya, baik, terima kasih Saudara Roni. Pak Ketum, saya mohon izin. Jadi memang sebetulnya saya mensupport kepada para olahragawan ini bukan cuma PON Papua dan PON Aceh, semua saja. Mungkin dari tahun 2004, PON Palembang itu sudah waktu itu seingat saya memang ya kondisi olahraga waktu itu sangat berbeda dengan situasi di waktu kepemimpinan beliau saat ini kan. Saat itu ya kondisi sangat cukup dibiarkan katakan prihatin. Kondisi waktu itu menjelang PON 2-3 bulan baru diadakan Puslatda. Ya kan, Puslatda pun kondisinya waktu itu saya lihat latihan fisiknya cuma push up, lari. Tidak ada latihan fisiknya itu saling merangkul dipandu terus skot jam itu aja latihan fisiknya. Jadi waktu itu saya ingat kalau tidak salah beliau di Dr. Skorem Pak Dr. Heru waktu itu Letkol Dr. Heru. Jadi sempat saya diskusi ke beliau, sebenarnya Pak, saya ada gym walaupun gym saya waktu itu masih sederhana Pak. Saya bilang silakan dipakai saja. Minimal ini punya manfaat kepada para atlet walaupun cuma 2 bulan. Tapi kita punya kondisi lebih maksimal, mereka latihan fisik. Ya kan? Karena kalau menurut saya segala cabang olahraga pasti membutuhkan otot. Betul. Nah, kondisi otot kalau tidak maksimal, kita tidak training secara maksimal hasilnya. Apalagi kalau kayak cabang yang saya pegang Pak Ketua izin itu binaraga, waktu itu PAFSI kan masih PAFSI, angkat besi, angkat berat, binaraga. Yang kebetulan hari kita lepas untuk ikut PRAPON. Nah, tentu fokus latihannya pada otot-otot tubuh yang dilatih secara khusus. Nah, supaya ketika mereka bertanding, kondisi otot bisa maksimal sehingga mencapai prestasi terbaik. Dan tentu semua itu tujuannya tidak lain cuma untuk supaya generasi muda kita ini semangat untuk berolahraga. Itu dulu. Ya, kita mengajak generasi muda ke arah positif dari kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bermanfaat. Dengan berolahraga mereka bisa punya prestasi. Nah, syukur pada saat ini saya tadi bisa melihat atlet akan berat dilepas dengan seragam lengkap, baju bagus, sepatu lengkap, ya kan? Itu sudah motivasi awal saya pikir bahwa ada perhatian daripada KONI daerah maupun federasi yang menaungi sehingga membuat atlet ini merasa dihargai sebagai atlet patriot yang membela nama Sulawesi Tengah, ya kan? Yang kita akan angkat ini kan nama Sulawesi Tengah, ya kan? Tentunya ketika daerah ini punya prestasi baik, itu akan dipandang nasional, wah ini daerah punya potensial luar biasa, punya atlet yang bagus, tentu dibina dengan benar. Nah, hal itu yang saya inginkan. Jadi waktu itu kondisi kan memang banyak hal negatif di Sulawesi Tengah pada saat itu situasi. Tapi ya saya berharap dengan dari sisi olahraga kita bisa menciptakan prestasi, bisa mengangkat nama Sulawesi Tengah dari sisi yang punya harkat dan martabat di sisi olahraga. Itu motivasi saya, Saudara Roni. Dan itu sudah dibuktikan kemarin di PON Papua dan ada hasilnya Pak Ketua. Ya. Baik, saya langsung Pak Ketua lagi nih. Pak Ketua, target PON kita di Sulteng ini nanti ke depan apa yang? Ya, alhamdulillah memang ekspektasinya seperti apa? Ya, ekspektasinya sangat besar ini, Ron. Kita bersama-sama Pak Wijaya Chandra ini diperintah oleh Bapak Gubernur. Pak Gubernur kita ini, pemimpin kita sekarang ini memang menargetkan sesuatu yang secara akal dipikir agak susah untuk kita raih. Karena beliau minta kita masuk keluar dari 20 besar. Ya. Kemarin 30 besar udah keluar, sekarang
kita 20 besar, Pak Gub minta kita ranking 20 besar, bahkan 10 besar. Tapi ternyata di ujung apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, Pak Rusty Mastura, itu semakin kemari semakin mulai nyata ini. Nah, ini yang saya berikan apresiasi terhadap pemimpin kita, tadulako kita di negeri 1000 megalit, Sulawesi Tengah, Bapak Rusty Mastura, Bung Cudi, semangatnya, dan kita ini baru berpikir seperti ibaratnya jalan seperti dokar. Beliau sudah naik Formula One, maju sekali, dan sekarang kita baru yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Papua kemarin, ada bersama Ko Wijaya Chandra, bahwa benar adanya. Kita ini kalau melihat dari hasil Prapon BKPON ini, sepertinya ini Ron, kita akan masuk di posisi-posisi teratas, melihat banyak kejutan-kejutan, bahkan Pak Gubernur punya program yang namanya Sultek Emas 2024 itu sudah mulai kelihatan. Kita di mana-mana meraup medali, kayak misalnya Gateball itu kita kejuaraan secara nasional dia juara. Banyak hal. Ini volleyball kita kemarin juara, tapi memang ya kita sekarang terukur. Ya terukurnya semoga target Pak Gubernur kepada kami 10, Mas. 10. Wow. Itu Sulteng sepanjang sejarah itu terakhir tahun 2000. Tahun 2000 2 emas oleh Yordan Yori di Dayu. Sampai saat ini belum ada pecahkan rekornya. Kami di Papua kemarin itu ya cuma 1 emas tapi banyak keping medali. Cuma untuk apa banyak keping medali? Diukur itu di emas. Untuk Aceh Sumut ini kita yakini itu bisa di atas 5 emas. Kita yakini itu, semoga itu terwujud. Dan kalau kita di atas 5 emas, akan 10 emas sebagaimana diharapkan Bapak Haji Rusty Mastura, ya kita akan masuk dalam 10 besar. Dan itu sejarah, dan itu harus dipertahankan ke depannya, ya semoga itu bisa dipertahankan. Tapi kami rasa ini, kami sudah ukur bersama Pak Wijaya Chandra yang sangat aktif, walaupun kesibukannya ini banyak hari-hari ini. Saya lihat beliau selain pahlawan yang merawat kebinekaan di provinsi, di negeri 1000 megalit ini, beliau ada di garda terdepan, tapi masih juga mampir-mampir di kantor KONI sebagai wakil ketua umum, membicarakan bagaimana ataupun membantu merancang untuk sebagai menganalisis bagaimana strategi kita di PON Aceh Medan, karena kita ini ada juga skor intelijen. Kami punya intel ini untuk membaca kekuatan provinsi lain. Nah, itu yang mungkin daerah lain tidak ketahui, bahwa walaupun mungkin bukan orang yang kami biayai di sana, tapi ada orang Sulawesi Tengah, misalnya Jabar, Bandung. Ada orang Sulawesi Tengah di sana yang kita minta untuk memantau kekuatan cabur-cabur di sana. Nah, itulah Bimpres kami yang mengasah mengkaji itu, sehingga di nomor yang mana yang kita ini tentu kita harus persiapkan secara matang. Terima kasih sekali lagi ini Millennium Park ini, karena paling lengkap alat fitnessnya dan latihan fisiknya. Wah, itu hebat, apalagi tadi di bisik beliau itu kabar gembira membangun di area sini berkelas internasional. Itu sarana prasarananya. Kami mau beli belum mampu. Jadi dibantu oleh Millennium, dikasih gratis. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya ke Pak Waketum. Pak Waketum, tadi saya dapat informasinya dari ketua bahwa akan dikasih gratis gitu, khusus untuk atlet Prapon gitu ya. Kenapa bisa dikasih gratis? Kan ini bisnis, Pak, tidak rugi. Iya, baik, terima kasih. Bisnis itu akan berkembang kalau daerah itu juga mempunyai perkembangan positif dari sisi olahraga. Jadi itu simbiosis mutualisme. Ketika hidup kita punya manfaat pada orang lain, kita akan pasti mendapat manfaat juga dari orang lain kepada kita. Jadi tidak selalu bisnis itu materi. Ya kan? Jadi saya pikir selama ini juga saya tidak kekurangan bakat ketika saya berbagi dengan para atlet yang punya motivasi membela nama Sulawesi Tengah ini, Pak Ketua, itu malah sebuah kebanggaan menurut saya. Jadi saya bisa merasakan bagaimana mereka berlatih dengan berdarah-darah, maksudnya dalam konteks semangat motivasi mereka untuk membawa nama daerah ini di tengah penghargaan luar biasa kepada atlet di bawah kepemimpinan beliau, itu membutuhkan sebuah sarana prasarana pendukung.
Nah, jadi saya memotivasi mereka dengan memberi sarana yang saya miliki. Saya anggap itu ada kontribusi saya kepada kota Sulawesi Tengah tercinta ini. Ya kan, kita ini pengusaha, tapi kita harus membangun juga wilayah kita. Ya kan, saya pikir ini pun sudah saya katakan tadi, bukan cuma PON ini, dari dulu sudah saya berikan. Jadi pasca PON maupun menjelang yang sudah lolos PON, Pak Ketua, saya sekali lagi komitmen semua atlet lolos PON silakan mau latihan fitness, mau berenang di tempat saya kasih gratis. Untuk semuanya. Itu motivasi saya. Terima kasih. Wah, makin seru ini sahabat podcast. Pak Ketua, saya ingin bertanya soal apresiasi bagi atlet PON nanti yang berhasil. Kemarin kan KONI dan Bapak Gubernur itu memberi kejutan. Gitu. Ya. Ada beberapa mendapat emas itu langsung dikasih rumah, Pak. Belum ada pas sejarahnya itu, Pak, di Sulawesi Tengah. Baru di zaman Bapak ini. Kira-kira ke depan ini masih mau dikasih lagi nih atau? Dikasih. Tetap dikasih, kita kasih. Pak Gubernur sudah sampaikan kepada saya bahwa tetap rumah. Dan tambahan uang ratusan juta. Nah, nilainya nanti Pak Gubernur akan tetapkan. Yang jelas kami sudah membuat sejarah baru juga kemarin bersama Pak Wijaya Chandra. Atlet belum injak rumah setelah datang dari Papua, itu belum injak rumahnya, itu sudah kami serahkan bonusnya. Semoga di Aceh Sumut ini nanti seperti demikian. Seperti demikian, karena itu yang kita harapkan itu menjadi trigger, pemicu. Saya juga berharap podcast Palu, ini salah satu podcast yang hebat di Kota Palu sekarang ini. Luar biasa kalau gitu. Ya, hostnya juga terkenal ini, Bung Roni, sebagai jurnalis senior ya. Ya, bagus. Saya juga berharap untuk berpartisipasi terlibat langsung dalam proses-proses kegiatan di KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tetap masih ada hadiah-hadiah yang mengejutkan. Akan ada yang kejutkan lagi. Kalau rumah tetap, kalau rumah tetap, ya makanya kami siap podcast Palu ini ikut bekerja sama bersama kami. Ya, pasti. Tentu terima kasih sudah memberikan kesempatan malam ini. Yang jelas bonus itu nilainya berapa, itu nanti Pak Gubernur yang sampaikan kepada kami, Pak Haji Rusti Mastura, Bapak Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau rumah beliau sudah sebutkan, tetap rumah. Nanti nilainya, kalau kemarin itu satu rumah, setiap medali emas itu satu rumah dengan uang 240 juta cash. Itu kita serahkan. Semoga ini meningkat nilainya. Nanti tergantung Pak Cudi. Jadi memang di kepengurusan ketua ini bukan cuma atlet PON yang berprestasi, tapi kemarin juga kita lihat bagaimana Witan Sulaiman membawa nama baik Sulteng itu kemudian diapresiasi juga KONI kan? Diundang ke KONI, kemudian ada juga pemberian apresiasi begitu. Nah, Pak Ketua, saya sebelum closing, saya punya pertanyaan sebelum closing ini. Menurut Pak Ketua, seberapa pedulinya Pak Gubernur terhadap olahraga di Sulteng, khususnya di mensupport KONI Sulteng? Waduh, ini Pak, itu begini Pak, kita itu Pak Cudi itu semoga beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kepeduliannya terhadap pembangunan olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah itu betul-betul fenomenal, sangat luar biasa. Semangatnya itu untuk kepeduliannya, tetapi walaupun seperti itu kami juga tidak mau KONI selalu berharap kepada pemerintah. Di bawah juga dukungan beliau, kami mencari sponsorship untuk menjadi kayak Millennium. Sudah sangat membantu Pak Wijaya Chandra. Ya kalau bicara kepedulian Bapak Gubernur kita hebat, Pak. Mungkin sampai saat ini belum ada yang bisa saingi. Semoga pemimpin-pemimpin ke depan bisa mengikuti jejak beliau, sehingga prestasi olahraga di Sulawesi Tengah, harapan-harapan seperti pelaku di lapangan Pak Wijaya Chandra itu bisa terwujud. Tentunya saya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh insan olahraga memberikan support dan doa kepada pemimpin kita. Semoga ini beliau selalu sehat dalam memimpin negeri 1000 megalit yang baru dicanangkan. Dan sekali lagi juga Ko Awi tetap semangat dengan Pak Karosonya. Dan semoga berkantor di Samratulangi. Ya, kita doakan bersama-sama pada Bapak Gubernur supaya makin sehat, kemudian makin
bisa membawa Sulteng lebih baik lagi, khususnya olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Wi, sebelum closing, Pak Wi melihat Pak Cudi mensupport olahraga kita ini seperti apa? Ya, oke, tadi sudah mulai sampaikan, tapi memang saya lihat itu tadi saya sampaikan secara sistematis support beliau kepada KONI. Oke. Ya, tadi saya sampaikan waktu pelepas atlet, ketika Anda mendapat seragam kali ini, ketika saya berjuang dulu itu masih harus mencari sendiri. Oke. Ya kan, tentu itu sudah support awal. Oke. Ya kan, support awal membuat atlet merasa dihargai. Oke. Sehingga ketika sudah menghargai, dia merasa bahagia, senang. Kayak beliau sampaikan tadi, ada endorfin yang bisa membuat semangat. Oke. Tentu itu menjadi motivasi khusus. Oke. Ya kan, dan memang saya rasa luar biasa beliau ini mensupport olahraga kali ini. Oke. Dengan ada hadiah rumah, uang ratusan juta. Oke. Ya kan, nah itu diberikan tidak ditunda-tunda lagi. Atlet tiba langsung diberikan ya. Untuk itu ya. Saya pikir itu sebuah contoh yang memang tidak didapat di semester sebelumnya. Oke, siap. Kan? Karena saya sudah mengalami dari PON 2004 sampai terakhir PON Papua. Tentu ini sebuah kesempatan besar buat atlet Sulawesi Tengah. Ya, di tengah support dari Bapak Gubernur, Ketua Umum KONI. Tentu ini adalah saatnya kita untuk menggapai Sulteng Emas. Itu sudah baik. Jadi dari hal-hal kecil sudah diperhatikan memang, apalagi hal-hal besar nanti yang kemudian prestasi itu ada apresiasinya ya. Baik, saya sudah di penghujung ini, Pak Ketua dan Waketum. Apa yang mau disampaikan ke atlet kita khususnya masyarakat Sulawesi Tengah sekarang? Ya, saya selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah meminta berharap pada seluruh insan olahraga, umumnya masyarakat negeri 1000 megalit, Bumi Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk memberikan support, doa kepada para patriot-patriot olahraga yang sekarang dan akan berjuang di BK babak kualifikasi PON untuk Aceh Medan. Terima kasih untuk semua pihak, tetap kami sinergi, KONI. Saya berharap keterlibatan semua pihak untuk sinergitas, termasuk Bapak Wijaya Chandra, jangan lagi semangatnya tetap siap. Ya, insya Allah akan membawa dengan semangat Pak Karoso. Kami yakin bahwa harga diri, kebanggaan serta harkat martabat negeri 1000 megalit insya Allah akan berbicara di Aceh Medan nanti. Amin. Pak Wijaya Chandra? Ya, saya tinggal tambahkan Pak Karoso. Harus ada semangat. Itu baik. Terima kasih, sahabat podcast Palu. Perbincangan kita malam hari ini Sulteng menuju PON 21 2024 di Aceh dan di Medan. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diupayakan oleh KONI maupun seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Bapak Gubernur, itu memberikan hasil yang baik tentu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, M. Nizar Rahmatul. Bapak Wakil Ketua Umum KONI, Wijaya Chandra sudah hadir di studio kami. Kita akan mungkin next time akan berdiskusi lagi hal olahraga yang banyak. Gitu ya. Podcast Palu hebat. Wah, luar biasa. Baik, saya akhiri, saya Roni Sari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Karoso. Sampai bertemu. Terima kasih. Mantap. Oke, sip. mantap.